dipersangkakan, yaitu pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang Peraturan Hukum Pidana, di mana ini ancamannya 10 tahun. Kemudian pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronika dengan ancaman 6 tahun, dan pasal 156A KUHP dengan ancaman 5 tahun. Perlu saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa proses penyidikan sampai dengan saat ini penyidik telah memeriksa 40 orang saksi. Kami sudah mengantisipasi untuk menjaga manajemen atau penyelenggaraan Pondok Pesantren Al Zaitun. Karena Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid. Hasil dalam proses gelar perkara, semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG menjadi tersangka. Dan selanjutnya pada pukul kurang lebih 21.15 penyidik langsung memberikan surat perintah penangkapan disertai dengan penetapan sebagai tersangka. Terancam 10 tahun penjara, Panji Gumilang tak terima dan lakukan perlawanan. Dikutip dari selebtek.suara.com, Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka atas kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong atau hoax. Keputusan tersebut membuat pengikut dan tim kuasa hukum Panji Gumilang berencana melawan dengan mengajukan pra-peradilan. Sedih banget kemungkinan kita mengajukan upaya tersebut atau pra-peradilan, kata kuasa hukum Panji Gumilang Ali Saifuddin kepada wartawan Rabu 2 Agustus 2023. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang resmi jalani pemeriksaan selama 4 jam sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pada Selasa 1 Agustus 2023. Direktur Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Johandani Raharjo Puro menyebut Panji 5 kali mengubah atau mengoreksi keterangannya. Pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat pemeriksaan selesai. Namun yang bersangkutan Panji masih mengoreksi dan kurang lebih 5 kali proses mengoreksi, kata Johandani di Bareskrim Polri Kebayoran Baru Jakarta Selatan Selasa 1 Agustus 2023. Setelah dilakukan gelar perkara oleh penyidik didampingi Itwasum, Propam Divisi Hukum dan Biro Wasidik, status Panji Gumilang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Hasil dalam proses gelar perkara semua menyatakan sepakat untuk menaikkan saudara PG atau Panji Gumilang menjadi tersangka, jelas Johandani. Panji Gumilang dijerat beberapa pasal, diantaranya pasal 156A KUHP dan atau pasal 45A ayat 2 junto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman 10 tahun penjara. Ancaman hukuman 10 tahun penjara, jelas Johandani. Meski telah berstatus tersangka, Polri belum melakukan penahanan terhadap Panji Gumilang. Status penahanan Panji rencananya akan disampaikan 1 kali 24 jam setelah ditetapkannya sebagai tersangka. Penyidik masih mempunyai 1 kali 24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut kita lihat perkembangan ungkapnya. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang di gedung Bareskrim Polri Jakarta Selatan. Dikutip dari republika.co.id Jakarta, Bareskrim Polri akhirnya menetapkan pendiri Ponpes Al Zaitun Syekh Panji Gumilang sebagai tersangka pada Selasa 1 Agustus 2023 malam waktu Indonesia Barat. Pemerhati politik dan kebangsaan M. Rizal Fadila mengatakan pengumuman tersangka Panji Gumilang oleh Mabes Polri menjadi kabar baik bagi umat Islam. Tentu berita ini menggembirakan umat Islam. Arogansi yang selama ini ia tampilkan membentur hukum Panji Gumilang diperiksa.
ditetapkan tersangka, ditangkap dan ditahan pada hari Selasa, 1 Agustus 2023 tepatnya pukul 21.15 waktu Indonesia Barat, kata M. Rizal melalui keterangan tertulis di Jakarta Rabu 2 Agustus 2023. Panji disangkakan melakukan 3 delik, yaitu penodaan agama yang diatur dalam pasal 156A KUHP, lalu ujaran kebencian melanggar Undang-Undang ITE, khususnya pasal 28 ayat 1 dan ayat 2, serta menyebarkan kebohongan yang menimbulkan keonaran sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14 ayat 1. Mengingat ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, maka berdasarkan hukum jika Panji ditahan, M. Rizal mengatakan banyak sikap Panji yang mengundang kontroversial. Ritual akhir dari tantangan dan keangkuhan Panji ditunjukkan dengan mengadakan peringatan 1 Muharram 1445 Hijriah di dalam Ponpes Al Zaitun. Ia sengaja mengundang Ilham Aidit, putra Ketua CCPKI DN Aidit, kemudian Koni Rahundide Bakri, pengamat militer alumni Tel Aviv Israel, serta Monique Richkers, aktivis dan propagandis Zionis Israel. Panji Gumilang mengabaikan sorotan publik atas dirinya yang dikaitkan dengan komunis dan Zionis, katanya.